Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, perkenalkan nama Ustadz Satria Adi Kurniawan. Hari ini kita akan belajar mengenai memahami informasi dalam sebuah paragraf. Tema 1, subtema 1, Bahasa Indonesia. Jadi anak Ustadz, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian paragraf. Jadi paragraf atau alinea adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf atau apa yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Dan ingat, setiap satu paragraf terdapat satu ide pokok. Dan ini contoh paragraf. Jadi anak Ustadz bisa lihat, yang pertama ciri paragraf yaitu masuknya beberapa ketukan dari kata awal sebuah paragraf. Dan anak Ustadz bisa lihat di sana posisi kata tidak itu tidak lurus, dia agak masuk beberapa ketukan ke dalam. Jadi di sini ketika kita lihat ada 4 paragraf. Dan selanjutnya, ide pokok terdapat di dalam sebuah kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Dan Anda bisa lihat, ini ada 4 paragraf. Jadi setiap paragraf ini mengandung satu ide pokok, yang biasanya ide pokoknya terletak di awal atau di akhir paragraf. Terus juga ide pokok bisa berupa kalimat utama, kesimpulan dari kalimat utama, atau kesimpulan dari seluruh paragraf. Satu paragraf ditandai dengan masuknya kata awal beberapa ketukan dalam teks, seperti yang Ustadz katakan tadi. Selanjutnya kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok tentang hal apa yang dibicarakan. Di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Biasanya kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Setelah kalimat utama, maka ada namanya kalimat penjelas, yaitu kalimat pendukung yang menjadi penjelas atau rincian dari paragraf di kalimat utama. Kalimat penjelas biasanya berupa uraian, terdapat kata gantinya, ia, mereka, tersebut, itu, dan lain-lain. Ini contoh kita lihat. Di sini ada 2 paragraf yang bercerita mengenai bunga teratai. Bunga teratai itu indah sekali. Bunganya mekar, warnanya ungu agak keputih-putihan. Ada juga warna kuning pada bagian kelopaknya. Ujung-ujungnya melengkung lancip, mirip seperti kuku. Dan anak Ustadz bisa lihat di sana, di paragraf pertama, kita lihat, bunga teratai itu indah sekali. Bunganya mekar. Kata gantinya pada kata bunganya, nya di sana itu untuk bunga teratai. Jadi kata yang memiliki kata gantinya ini sebagai penjelas. Maka dari itu kalimat utamanya yaitu bunga teratai itu indah sekali. Sedangkan ide pokok ini, paragraf ini berbicara tentang apa? Makanya di sana, karena yang dibicarakan bunga teratai, maka ide pokok atau gagasan utamanya adalah bunga teratai. Selanjutnya jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Jadi ada 3. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua induktif, dan campuran. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Contoh di sana, masih bunga teratai itu indah sekali. Bunganya mekar, warnanya ungu. Jadi kalimat yang berwarna hitam itu adalah kalimat utamanya, sedangkan yang putih itu adalah kalimat penjelas, menjelaskan tentang bunga teratai itu, cirinya, dan letaknya di awal, makanya ini disebut deduktif. Sedangkan yang induktif ini kebalikannya, dia menjelaskan secara spesifik, baru yang dijelaskan itu terdapat di bawah. Kita lihat, bunga teratai ujung-ujungnya melengkung lancip, mirip seperti kuku. Ada juga warna kuning pada bagian kelopaknya. Bunganya mekar, warnanya ungu agak keputih-putihan. Bunga teratai itu indah sekali. Jadi ujung-ujungnya melengkung lancip itu untuk bunga teratai.
ternyata bunga teratainya itu ada di bawah. Makanya ini yang disebut dengan induktif, yaitu letak kalimat utamanya itu berada di bawah atau di akhir. Dan juga ada paragraf campuran atau deduktif. Anak Ustadz bisa lihat di sana. Bunga teratai itu indah sekali, bunganya mekar, warnanya ungu agak keputih-putihan, ada juga warna kuning pada bagian kelopaknya. Ujung-ujungnya melengkung lancip, mirip seperti kuku. Keindahannya banyak dikagumi orang. Jadi di sini ada dua gagasan utamanya. Pertama, bunga teratai itu indah sekali dan keindahannya banyak dikagumi orang. Maka ada dua kalimat utama di sini yang bercerita mengenai bunga teratai. Selanjutnya, cara memahami informasi dalam sebuah paragraf. Yang pertama, anak Ustadz harus membaca paragraf secara seluruh dengan teliti. Terus, buatlah pertanyaan mengenai isi teks. Bisa berupa kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Kata apa itu menanyakan judul atau hal lain. Di mana menyatakan tempat. Kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang, mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan, dan berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Setelah itu lihat bagian awal dan akhir paragraf. Selanjutnya membuat kesimpulan. Ketika membaca sebuah paragraf, anak Ustadz bisa membuat kesimpulan yang merupakan rangkuman dari suatu bacaan. Bisa berisi pesan, intisari tulisan, atau sebuah pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok. Dalam menulis kesimpulan, anak-anak Ustadz harus memasukkan kata-kata kunci, kata-kata penting yang terdapat dalam kalimat utama. Misalnya tadi bunga teratai. Tadi, yaitu dimasukkan bunga teratainya. Dan ini bisa kita lihat, itu ada satu paragraf, judulnya Ayo Makan Sayur. Sayuran memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kita lihat itu ciri paragraf. Yang pertama, dia masuk beberapa ketukan. Jadi tulisan sayurannya tidak sejajar dengan yang di bawahnya, karena itu menandakan paragraf. Kandungan serat dalam sayuran dapat menyehatkan dan melancarkan pencernaan. Selain itu, sayuran dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Sebagai sumber mineral, vitamin dan gizi, sayuran juga dapat meningkatkan kesehatan saraf dan mata. Dan itu ada contoh kesimpulannya. Jadi dari teks itu bisa disimpulkan. Yang pertama, anak Ustadz pilih kata kuncinya. Biasanya kata kunci itu terdapat di awal paragraf, di kalimat utama. Sayuran memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi yang paling penting di sana kata kuncinya itu sayuran. Jadi masukkan untuk mencari kesimpulan. Sayuran mengandung serat mineral yang baik untuk tubuh. Itu boleh kesimpulan. Atau yang kedua, sayuran memiliki banyak manfaat seperti melancarkan pencernaan, meningkatkan imunitas, sumber mineral, vitamin, gizi, serta meningkatkan kesehatan saraf dan mata. Jadi itu. Jadi contoh kesimpulan merupakan gabungan dari informasi dalam sebuah paragraf. Oke, bagaimana anak Ustadz? Sudah paham kira-kira? Selanjutnya, ayo berlatih dengan mengerjakan halaman 9, 10, 14, sampai 15, dan 17. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.